Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Nurlillah dengan NIM 2414070062 dari kelas PGMIB. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa soal matematika dasar SD atau MI yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir atau UAS mata kuliah matematika dasar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dorisno MPD. Berikut adalah penjelasannya. Selamat menonton. Kita masuk pada soal yang pertama yaitu tentang bangun ruang balok. Perhatikan soal yang telah diberikan. Pada soal kita ketahui sebuah kardus berbentuk balok yang panjangnya 60 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 24 cm. Kardus tersebut akan dimasukkan mainan yang juga berbentuk balok, yang mana panjangnya 6 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 8 cm. Pertanyaannya, berapa banyak mainan yang dapat dimuat? Untuk menyelesaikan soal ini, tentu yang pertama kali kita harus ingat dulu ya volume balok, yang mana volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Banyak mainan yang dapat dimuat sama dengan volume kardus, yaitu 60 cm kali lebar 50 cm kali tinggi 24 cm dibagi dengan volume mainan, yang mana panjangnya 6 cm kali lebar 5 cm kali tinggi 8 cm. 60 dengan 6 sama-sama kita bagi, maka hasilnya dapat 10. 50 dan 5 kita bagi, hasilnya dapat 10. 24 dan 8 dibagi, maka hasilnya 3. Maka 10 kali 10 kali 3 sama dengan 300. Jadi, mainan yang dapat dimuat di dalam kardus tersebut adalah sebanyak 300 mainan. Untuk soal selanjutnya yaitu tentang bangun ruang tabung. Perhatikan soal yang telah diberikan. Pada soal diketahui sebuah drum berbentuk tabung dengan jari-jari alas 70 cm dan tinggi 100 cm. Jika 60% bagian drum terisi minyak tanah, berapa liter minyak tanah yang harus ditambah agar drum tersebut terisi penuh? Untuk memenuhi tabung tersebut tentu berjumlah 100%. Sedangkan pada soal sudah terisi 60%. Maka kita akan mencari volume dari 40% tabung tersebut. Yang pertama kita harus ingat yaitu volume tabung adalah V kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Volume 40% sama dengan 40% kali V kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi, sama dengan 40 per 100 kali V-nya kita menggunakan 22/7 kali 70 kali 70 kali tingginya 100. 40 dan 100 sama-sama kita bagi 20, maka hasilnya 2/5. Sedangkan 7 dan 70 sama-sama kita bagi, maka hasilnya 10. Selanjutnya 100 kita bagi dengan 5, maka hasilnya 20. Kita pindahkan 2 kali 22 kali 10 kali 70 kali 20, maka hasilnya 616.000 cm3. Dari 616.000 cm3 kita ubah menjadi liter, yang mana hasilnya 616 liter. Jadi minyak tanah yang perlu ditambahkan adalah sebanyak 616 liter. Nah, selanjutnya ini tentang bangun ruang kerucut. Pada soal diketahui dari jarinya 16 cm, tinggi dari kerucut tersebut 30 cm. Yang ditanya luas permukaan dan volume. Untuk menentukan luas permukaan kerucut, kita harus ingat dulu rumusnya yaitu I kali jari-jari kali S yaitu garis pelukis tambah tinggi. Yang pertama kita harus mencari dulu garis pelukisnya. Untuk mencari garis pelukis pada kerucut, kita menggunakan rumus S kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat tambah tinggi kuadrat. S kuadrat sama dengan jari-jarinya 16 cm dikuadratkan tambah tinggi 30 cm kuadrat.
16 kuadrat sama dengan 256 tambah 30 kuadrat sama dengan 900. Akar 256 tambah 900 sama dengan 1156. Akar dari 1156 adalah 34 cm. Nah, setelah kita ketahui garis pelukis pada kerucut tersebut, baru kita masukkan kepada rumus, yaitu Pi. Kita menggunakan Pi 3,14 kali jari-jarinya 16 cm dikali garis pelukisnya, yaitu 34 ditambah tinggi 30 cm. Hasilnya yaitu 3215,36 cm kuadrat. Selanjutnya kita mencari volume dari kerucut tersebut. Untuk mencari volume kerucut, kita menggunakan rumus 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali tinggi. 1/3 kali Pi 3,14 kali jari-jarinya 16 kuadrat kali tinggi 30. Volumenya sama dengan 8038,4 cm kubik. Jadi luas topi ulang tahun tersebut adalah 3215,36 cm kuadrat dan volumenya 8038,4 cm kubik. Untuk soal selanjutnya adalah tentang kese jajaran dan kese bangunan. Perhatikan soal yang telah diberikan. Pada soal diketahui sebuah foto diletakkan pada sehelai karton yang berukuran 40 cm x 50 cm. Di sebelah kanan dan kiri foto terdapat karton selebar 4 cm. Di sebelah bawah foto juga terdapat karton selebar 7 cm. Jika foto dan karton sebangun, berapa lembar karton di bagian atas foto yang tidak tertutup oleh foto? Untuk penyelesaiannya, pertama kali kita membuat gambar dari yang telah dideskripsikan pada soal. Setelah kita mengetahui gambarnya, kita selanjutnya membuat perbandingan dari karton dan foto tersebut, yang mana 40 bagi 32, 40 adalah lebar karton, sedangkan 32 adalah lebar foto, sama dengan 50 bagi N. 50 adalah tinggi karton, sedangkan N adalah tinggi foto yang belum kita ketahui. Kita kali silang, 40 kali N sama dengan 40N, sama dengan 50 kali 32. 40 dan 32 sama-sama kita bagi 8, maka hasilnya 5 dan 4. 5 dibagi 50 sama dengan 10. Jadi hasilnya N sama dengan 10 kali 4 sama dengan 40. Sisa dari karton tersebut adalah 50 dikurang dengan 40 tinggi foto dikurang dengan 7 lebar foto sama dengan 3. Jadi, karton di bagian atas yang tidak tertutup oleh foto adalah sebanyak 3 lembar. Soal selanjutnya tentang satuan pengukuran panjang, berat, dan waktu. Perhatikan soal yang telah diberikan. Pada soal diketahui, ayah setiap minggu bersepeda menempuh jarak 17 km. Jarak yang akan ditempuh ayah jika bersepeda selama 1 tahun adalah titik-titik meter. Untuk penyelesaiannya, pertama kali kita selesaikan adalah jarak yang ditempuh ayah dalam bentuk meter. Dari kilometer ke meter, maka kita kalikan dengan 1000. 17 kali 1000 adalah 17.000 meter. 1 tahun terdapat 52 minggu, maka 17.000 dikali 52 minggu sama dengan 884.000 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh ayah selama 1 tahun adalah 884.000 meter. Untuk soal selanjutnya yaitu tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Perhatikan soal yang telah diberikan. Pada soal kita ketahui sebuah kendaraan melaju dari kota Solo menuju kota Padang menggunakan kecepatan 90 km per jam. Jaraknya 315 km. Kendaraan tersebut berangkat pada pukul 9.30 pagi. Yang ditanya, pukul berapa kendaraan tersebut tiba di kota Padang?
Untuk mencari waktu, kita menggunakan rumus yaitu waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi 315 km bagi 90 km per jam sama dengan 3,5 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 3 jam 30 menit. Kendaraan tersebut tiba di Kota Padang pukul 9.30 ditambah 3 jam 30 menit adalah pukul 13.00. Soal selanjutnya tentang penyajian data. Perhatikan soal yang telah diberikan. Pada soal terdapat diagram lingkaran yang menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler di suatu sekolah. Pada diagram lingkaran tersebut terdapat yang menyukai musik 13%, yang menyukai PMR 10%, yang menyukai basket 30%, dan yang menyukai voli 20%. Yang menyukai tari 12%. Lalu ada yang menyukai drama yang belum diketahui persentasenya. Selanjutnya, hitunglah persentase dari banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama. Maka yang pertama kali yang kita cari adalah persentase siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Satu lingkaran tersebut terdapat 100%. Maka 100% kita kurang dengan 12% tari, dikurang 20% untuk voli, dikurang 30% untuk basket, dan dikurang 10% untuk PMR, dan 13% untuk musik. Maka jadinya 100% kurang 85% sama dengan 15%. Jadi, banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah sebanyak 15% dikali dengan total siswa yaitu 300. 15% kali 300 sama dengan 45 siswa. Jadi, banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler drama adalah sebanyak 45 orang. Untuk soal selanjutnya tentang ukuran pemusatan data. Perhatikan data berkelompok di bawah ini. Setelah itu tentukanlah median dari data tersebut. Penyelesaiannya, pertama kali kita mencari frekuensi kumulatif dari data tersebut. Frekuensi kumulatif yang mana frekuensi ditambah dengan frekuensi selanjutnya, yaitu 4 ditambah 7 sama dengan 11, 11 ditambah 10, 21, 21 tambah 15 sama dengan 36, 36 ditambah 2 sama dengan 38, 38 tambah 12 sama dengan 50. Setelah menentukan frekuensi kumulatif, maka kita menentukan letak kelas median dengan menggunakan rumus N dibagi 2, sama dengan N tersebut adalah jumlah frekuensi, yang mana 50 dibagi 2 sama dengan 25. Selanjutnya, kita menentukan median menggunakan rumus L ditambah C tambah dalam kurung setengah N dikurang FK bagi FE, yang mana L tersebut adalah batas tepi bawah yaitu 36 dikurang 0,5, hasilnya 35,5. Sedangkan C adalah lebar kelas 21 sampai 25, lebar kelasnya adalah 5. Selanjutnya, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 21. FE adalah frekuensi pada kelas median yaitu 15. Setelah kita masukkan kepada rumus, maka kita mendapatkan hasil 35,5 ditambah 5 ditambah 0,26 sama dengan 40,76. Jadi, median dari data tersebut adalah 40,76. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.